Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi pada modul 2 yaitu tentang konsep biaya. Pada pemahaman biaya ini secara umum ini merupakan landasan yang sangat penting dalam penguasaan materi administrasi biaya. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana konsep biaya, karena biaya itu seringkali kita temui ataupun jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk yang konsep biaya yaitu kalian harus bisa membedakan apa itu biaya dan apa itu beban. Biaya ini merupakan pengorbanan sumber daya ekonomis yang dimiliki organisasi untuk memperoleh sesuatu aset ataupun aktiva. Nah, sedangkan beban di sini adalah merupakan pengorbanan yang harus dibuat dalam setiap transaksi untuk memperoleh penghasilan. Jadi beban ini adalah istilah bagian dari biaya. Untuk yang setiap biaya yang terjadi harus dapat diidentifikasikan pada objek biayanya. Jadi objek biaya ini adalah setiap aktivitas ataupun kegiatan perusahaan di mana di dalam terdapat suatu biaya yang harus diakumulasi ataupun yang harus diukur. Nah, selanjutnya bagaimana tujuan informasi biaya? Tujuan informasi biaya di sini kita bisa mempelajari untuk perencanaan laba, analisis biaya, volume, dan laba. Kemudian yang kedua adalah penyusunan anggaran operasional. Yang ketiga untuk mengendalikan biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat untuk menentukan harga jual dan kebijakan harga. Dan yang terakhir untuk menyediakan informasi biaya yang relevan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, bagaimana klasifikasi biaya itu sendiri, di sini juga harus sangat penting kita membahas ataupun memahami klasifikasi biaya. Jadi klasifikasi biaya ini menurut objek pengeluarannya, kemudian menurut fungsi-fungsi pokok, kemudian menurut hubungan biaya, kemudian menurut volume kegiatan, dan yang terakhir menurut jangka waktu manfaatnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menurut objek pengeluarannya. Kalau menurut objek pengeluarannya di sini adalah dasar penggolongan biaya itu sendiri. Misalkan di dalam objek pengeluaran ini adalah pada bahan bakar. Jadi semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Itu contoh dari objek pengeluaran menurut objek pengeluarannya. Selanjutnya yang kedua adalah menurut fungsi produksinya. Di sini juga ada dua, ada yang biaya produksi dan biaya non-produksi. Kalau biaya produksi ini merupakan keseluruhan pengorbanan ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual. Jadi ada proses pengolahan bahan baku atau bahan utama itu sendiri. Prosesnya melalui adanya biaya bahan baku, kemudian adanya biaya tenaga kerja, dan adanya biaya overhead pabrik. Sedangkan untuk yang biaya non-produksi di sini adalah yang berhubungan dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya untuk yang menurut hubungannya, ini yang ketiga, yaitu ada hubungan langsung dan hubungan tak langsung. Nah, untuk yang hubungan langsung dengan biaya langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu yang dapat ditelusuri ke objek biayanya, misalkan biaya kaleng ataupun botol untuk produk teh botol. Yang selanjutnya biaya tak langsung atau hubungannya tak langsung di sini berkaitan dengan objek biaya tertentu yang tidak dapat ditelusuri, contohnya biaya gaji supervisor. Nah, sedangkan untuk yang keempat, menurut volume kegiatannya. Kalau menurut volume kegiatannya di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap ini biaya yang tidak akan selalu berubah-ubah secara total selama periode waktu tertentu. Misalkan pada biaya gaji direktur produksi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang biaya variabel
yang merupakan biaya yang selalu berubah-ubah dengan perubahan tingkat aktivitas ataupun volume kegiatannya. Contohnya di sini adalah adanya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, dan yang terakhir adalah berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Ada yang pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran investasi atau revenue expenditure. Kalau capital expenditure ini merupakan biaya yang memiliki manfaat lebih dari suatu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun ataupun lebih dari 6 bulan. Nah, yang penting di sini adalah satu periode akuntansi. Pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Contohnya di sini adalah pada pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, misalnya untuk pembelian bangunan, kemudian tanah, kendaraan, ataupun mesin dan peralatan. Nah, untuk biaya promosi besar-besaran, untuk biaya pengeluaran riset dan pengembangan suatu produk. Dan disitulah contoh dari pengeluaran modal atau capital expenditure. Dan yang terakhir di sini adalah pengeluaran investasi atau revenue expenditure, yang dimana memiliki manfaat dalam periode akuntansi yang terjadi pengeluaran tersebut. Contohnya pada biaya iklan ataupun biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Cukup sampai di sini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.